dibuat tidak sesuai dengan spesifikasi yang terlanjur terpasang pada pesawat yang sangat mahal itu. Akibatnya fatal sekali. Beberapa astronot meninggal dunia dan kerugian dihitung dari segi nominal tentu sangat besar. Sebaliknya, sebuah benih yang kecil ketika dirawat dengan baik akan menghasilkan potensi buah yang matang di kemudian harinya. Nehemia tidak membangun tembok langsung jadi, tetapi dari batu demi batu, dari susunan demi susunan, maka menjadi bangunan yang besar. Demikian juga gereja atau pelayanan kita atau perusahaan kita. Tidak ada sesuatu yang langsung besar, tetapi harus dibangun dari kecil. Sekali lagi, marilah kita berpikir, apa hal kecil yang harus kita bereskan di bulan ini? Apa mungkin ada kebiasaan-kebiasaan kecil? Apa mungkin ada pemikiran-pemikiran kecil? Apa mungkin ada hal-hal yang kecil yang tertunda yang selama ini kita anggap, oh saya bisa lakukan nanti saja. Tetapi sampai sekarang Anda belum kerjakan. Mungkin ada kerajinan-kerajinan kecil yang belum Anda kerjakan. Mungkin ada pertemuan-pertemuan kecil, one-on-one yang seharusnya kita sudah lakukan sejak beberapa waktu yang lamanya. Mungkin ada permohonan-permohonan maaf yang kecil yang harus kita lakukan. Mungkin ada pengampunan-pengampunan kecil. Mungkin ada rekonsiliasi-rekonsiliasi yang kecil. Mungkin ada pembenahan-pembenahan kecil yang harus sudah ada dalam keluarga kita, pelayanan kita, pekerjaan kita, gereja kita, apapun itu. Janganlah menjadi orang yang terlalu lalai memudahkan hal-hal yang terlihat kecil. Karena hal yang kecil itu ketika kita lakukan dengan setia akan menjadi sesuatu yang besar. Orang yang tidak pernah membangun sesuatu dari hal kecil ketika langsung diberikan sesuatu yang besar justru punya tendensi untuk merusaknya. Karena ia tidak mengerti bagaimana cara merawatnya. Setiap dari Anda dan saya berdoa semua kita dalam keadaan baik dan keluarga kita ada dalam bimbingan Tuhan. Jangan lupakan pembicaraan kecil, jangan lupakan perkara-perkara yang sederhana, karena setiap ada perkara kecil maka kita akan diberikan perkara yang besar. Kita masuki report di bulan Juni ini. Saya sungguh bersuka cita atas banyaknya teman-teman dan anak-anak kita yang ikut dalam Summer Mission di Pulau Indonesia. Saya bersuka cita atas keterlibatan FGF Singapura, FGF Semarang, FGF Bandung, dan lainnya dalam kegiatan misi yang kita adakan bersama-sama. Juga saya ingin mengucapkan selamat untuk FGF Praise dan Frontline Chorus yang baru saja merilis album Shout of Praise, yang Anda dan teman-teman Anda bisa dengarkan di berbagai platform digital. Saya sungguh yakin banyak orang akan diberkati melalui album ini dimanapun mereka berada. Saya juga bersyukur untuk Youth Camp yang mulai diadakan oleh berbagai gereja IFGF, salah satunya yang sudah diadakan oleh Region 14 dan berbagai camp yang akan datang. Dan saya juga senang karena pendaftaran IFGF Conference sudah selesai. Kita telah mendapatkan jumlah yang diinginkan, oleh karena itu pendaftaran saya nyatakan sudah ditutup dan kami hanya menunggu untuk waiting list saja. Saya siap untuk bertemu dengan semua dari Anda di bulan Agustus di Bandung untuk IFGF Conference Live in Calling 2024. God bless us all. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya. Aku percaya Kau harapanku untuk selamanya.
semua bangkit berdiri. Kita mau memujikan Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau meninggikan namanya. Sebab kita adalah umat pemenang, umat lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika siapa? Amin. Siapa dapat melawan kita lebih dari? Katakan sekali lagi. Lebih. Hey. Dalam segala perkara, amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat
jiwaku hanya untukmu Tuhan, hanya bagimu. Haleluya. Angkat tanganku bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kekuatanku Tuhan. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Sama-sama katakan, sorakan. Bukan selalu hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Seluruh jiwaku Tuhan, hanya untukmu, hanya bagimu. Angkat tanganku, bernyanyi bagimu. Kota bentengku, kaulah kuatku. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji. Hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Katakan bersama-sama, aku percaya. Aku percaya kau harapan untuk selamanya. Bukan selalu memuji. Hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah bukan selalu memuji. Hatiku kan bersuka, kau ubahkan tangisku menjadi pujian baru. Kaulah kuatku. Haleluya. Sorakan pujian kita bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tiba saatnya kita memberikan persembahan pagi hari ini. Mari saudaraku kita satu hati dalam doa. Ucap syukur kami melimpah Tuhan buat setiap berkat yang sudah Engkau beri, bahkan yang sedang Engkau kerjakan Tuhan, kami berterima kasih. Ini persembahan terbaik setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami memberi dengan cinta dan dengan sukacita. Kami percaya Engkau Tuhan yang memberkati setiap persembahan pagi hari ini. Biar persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan-Mu, nama-Mu semakin dipermuliakan.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Church, welcome back to IFCF Lamangan Indah. Senang dapat bertemu jemaat sekalian di minggu ini. Bersama saya Jose, mari kita simak Anius untuk seminggu ke depan. Mari bergabung di doa malam yang akan diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di gereja. Kalau anak muda, mari bergabung di ibadah Super Youth setiap hari Sabtu pukul 6 sore di main hall gereja. Shalom adik-adik kids, jangan lupa untuk datang di ibadah sekolah minggu hari ini pukul 9 pagi di lantai 2 ruang iKids. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR Code berikut ini. Doa pagi akan diadakan setiap hari Senin sampai Kamis via Zoom pukul 4:30 pagi dan juga hari Sabtu di gereja pukul 4:30 pagi. Covenant akan diadakan pada tanggal 11 Agustus 2024. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Michael Antonius. Dance Workshop ICM akan diadakan pada tanggal 14 Juli 2024 di Main Hall Gereja. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Casey. Kami menghimbau jemaat untuk ikut serta dalam perawatan gedung gereja dengan menyisihkan uang Rp10.000 setiap minggunya dan dimasukkan ke dalam persembahan pembangunan. Saldo iShare per Juni 2024 sebesar Rp11.615.000. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Selamat ulang tahun dan selamat hari jadi pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian iNews untuk minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui grup WhatsApp, YouTube, dan juga Instagram gereja. And don't forget, people is our mission, connect with God and make disciple, alive in calling. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami merindukan-Mu. Jiwa kami merindukan-Mu. Seperti tanah liat yang kering, yang tandus, tidak berair. Demikian jiwaku merindukan-Mu, Tuhan. Takkan pernah ada
kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Bersama-sama katakan, tak pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Jauh di lubuk hatiku ingin ku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, selamanya. Itulah yang ku rindu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Kita melihat pengorbanannya buat kita. Bersama-sama katakan, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Kau telah buktikan, cinta-Mu padaku dengan penebusan. Katakan bersama-sama, takkan pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Mu Tuhan. Oh, telah buktikan cinta-Mu padaku dengan penebusan-Mu. Oh, jauh di lubuk hatiku katakan, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Oh, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang Kau selalu ada, serukan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Oh,
bersama-sama katakan, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidup. Inilah kerinduan kami Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang inilah kerinduan hati kami. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan bersama-sama dengan segenap hati kita. Kita nyatakan, Kau selalu ada dalam hatiku. Katakan bersama-sama, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Yang jemaat Tuhan bersama-sama serukan, Kau selalu ada dalam hatiku. Memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Sekali lagi bersama-sama, segenap hati, Kau selalu ada, Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah mari sembah Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat salib-Mu, buat kesetiaan-Mu bagi kami Tuhan. Dan kami menyembah-Mu, dan kami menyembah-Mu. Sebab kasih setianya lebih baik dari hidup. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Tuhan yang telah memberikan nyawanya buat kita, yang memberikan pengorbanannya buat saudara dan saya. Angkat hatimu, sembah. Dan mulutku memuji-Mu Tuhan. Kira lama-lama ya rama syarabu, kira lama-lama ya rama sye. Haleluya, haleluya. Jiwaku merindukan-Mu Tuhan.
hatimu sembah. Mari sembah, mari angkat hati kita. Biarkan roh Tuhan yang memuaskan setiap kita. Angkat tanganku dan menyembah-Mu Tuhan. Ku angkat tanganku dan menyembah-Mu. Hirabalama syatakarama yaranama syarabo. Yarabashakarabalama sharabarama. Hirabalama shakarabalama yaranama yaramarama sharabo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dan kami memberikan hati kami bagi-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi-Mu, ya Yesus. Oh ya Yesus, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya. Jarabashatakarabalamasatakara. Biarkan Tuhan yang memuaskan kita pagi hari ini dengan pujian dari hati-Mu. Mari sembah, mari sembah. Oh, ya Rabashatakarabalamasatakara. Ya Rabashatakarabalama ya Rabbo. Oh, Yesus, kami sembah Engkau. Kami berikan hati kami bagi-Mu Tuhan. Oh, dan kami mengangkat tangan bagi-Mu. Iramasyatakaramalamashyarabo. Kami memandang di tempat kudus-Mu Tuhan. Kami melihat kekuatan-Mu dan kekudusan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Dan aku mencari-Mu Tuhan. Dan aku mencari-Mu Tuhan. Mulutku mau memuji-Mu. Dan tanganku terangkat demi nama-Mu. Kami rindu memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu selama-lamanya. Oh, Kau kudus ya Tuhan, Kau kudus ya Tuhan. Kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Oh, Rapasata karapala pasata karapasa. Ya
Rabasata Karamalama ya Rabasata Karamala Basata Karamas. Terima kasih. Mari puaskan setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Melawat setiap kami dalam setiap keadaan kami Tuhan pagi hari ini. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwa kami haus. Tubuh kami rindu padamu. Seperti tanah yang kering, yang tandus, yang tidak berair. Kami menantikan hadirat-Mu Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu, lawatan-Mu bagi setiap kami. Kau yang puaskan, Kau yang berikan kelegaan bagi setiap hati yang merindukan Tuhan. Kirabalaba syatakarabala syatakarabala. Syarabalaba yarana syarabo. Puaskan kami Tuhan. Yesus Engkau kami tinggikan. Yes Lord, yes Lord. Urapan-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan. Kirapa syatakarama syatakarama syaramo. Syaramalama yarama yarama syaramo. Lawatan-Mu mengalir. Puaskan setiap kami Nama syatakarama syatakarama. Tuhan puaskan setiap hati kami. Puaskan setiap hati kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Rabasyarabalaba. Kami rindu menyembah-Mu. Kami rindu Sebab kami tahu
Kau selalu ada buat kami ya Tuhan. Kau selalu ada bagi kami Tuhan. Shatakara palama satakara. Haleluya. Haleluya. Kami merindukan-Mu Tuhan. Kami merindukan-Mu Tuhan. Merindukan-Mu Tuhan. Mati hadirat-Nya bagi hari ini. Mati hadirat-Nya. Masyarakat. Kami memandang Tuhan. Kami melihat kemuliaan-Mu. Kami memandang kekudusan-Mu. Dan kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mulut kami menyembah-Mu Tuhan. Dan tangan kami terangkat demi nama. Hiramasyatakaranamas. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku. Cuma Tuhan saja katakan, Kau selalu ada. Kau selalu ada dalam hatiku. Percaya Tuhan selalu ada buat kita. Apapun keadaanmu pagi hari ini, naikkan pujian ini dengan imanmu. Yes. Lebih dalam lagi katakan, Kau selalu ada dalam. Amin. Dengan iman nyatakan,
memujimu, menyembahmu selamanya. Itulah yang ku rindu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, ketika saudara mengalami keadaan yang tidak baik pagi hari ini, pujian ini mengajarkan kepada kita harus beriman kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan selalu ada buat kita, buat saudara. Sebab Tuhan selalu berserta. Apapun keberadaanmu, apapun keadaanmu pagi hari, janji Tuhan pasti buat saudara. Dia akan selalu ada buat kita. Jangan melihat masalah besar yang kau hadapi pagi hari ini. Lihat Tuhan yang punya dunia ini. Engkau berharga di mata Tuhan. Sehelai rambut yang terjatuh, Tuhan tahu. Apalagi masalah yang kamu hadapi hari ini. Tuhan mengerti. Jangan goyah hatimu, teguhkan hatimu. Percaya Tuhan akan mendatangkan kemenangan buat kita. Tuhan akan mendatangkan kemenangan buat kita. Imani, percaya, jangan goyah sedikit pun. Jangan goyah sedikit pun. Percaya Tuhan akan memberikan kemenangan buat kita. Kami percaya Tuhan, Engkau melihat setiap anak-anak-Mu di tempat ini dengan segala keadaan. Tuhan, kami percaya kasih setia-Mu lebih baik dari hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau memperhatikan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu kalah jatuh. Bahkan anak-anak-Mu mengalami nilai yang tidak baik dalam hidupnya. Kami percaya Tuhan, Engkau jadikan kami, Engkau pilih kami, Engkau tetapkan kami menjadi umat-umat pemenang. Umat-umat yang sanggup mengalahkan keadaan, umat-umat yang sanggup mengalahkan terhadap permasalahan hidup kami. Tuhan, hari ini kami percaya, kami tahu Engkau selalu berada dekat kami Tuhan. Engkau selalu ada di dalam hati kami. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Ketika kami ada di dalam-Mu, kami tenang, kami nyaman. Sebab kami tahu kemenangan Engkau sediakan buat kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mendeklarasikan hati kami untuk kami tetap memuji-Mu. Kami tetap menyembah-Mu selama-lamanya. Selama-lamanya. Kami Tuhan pagi hari ini, kami terima kemenangan dari-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, mari Engkau berbicara buat setiap kami. Melalui hamba-Mu Tuhan, kami siap mendengar pagi hari ini. Dan kami mau lakukan dalam kehidupan kami sehingga hidup kami Tuhan semakin hari semakin percaya penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam hidup kami. Meskipun kami harus menghadapi proses, tetapi kami percaya hasil akhir nanti, hasil yang menyenangkan hati kami dan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita mendeklarasikan iman kita. ISGM Lamongan Indah, inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya.
saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu yang terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciples. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Oleh anugerah Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini kita sudah memasuki bulan Juli. Dan di bulan Juli ini tema IFGF Global adalah small is big gitu ya. Ada hal-hal kecil yang tampaknya itu mungkin sepele, remeh, tapi itu dampaknya besar. Entah itu negatif gitu ya, hal yang kita remehkan gitu, tapi membawa dampak buruk yang luar biasa. Atau mungkin hal kecil yang kita lakukan, hal positif yang kita lakukan kecil, tapi juga berdampak luar biasa. Nah, kita akan belajar tentang hal ini ya saudara ya, supaya kita tidak meremehkan apa yang kita anggap alah sepele lah gitu. Tapi ternyata dampaknya mengerikan. Kita akan belajar tentang Akan, ya, seorang orang Israel yang melakukan satu kesalahan dan itu berdampak kekalahan besar buat umat Israel. Saudara, kita akan membaca dalam Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Dan orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Bapak Ibu, kita melihat di sini orang Israel ini ketika mereka itu sudah mengalahkan Yeriko, Tuhan itu pesan, nanti kalau kamu sudah mengalahkan Yeriko, jangan mengambil barang rampasan untuk pribadimu sendiri. Emas, perak, tembaga itu kudus untuk Tuhan, dikhususkan untuk Tuhan. Nah, tapi ternyata ada seorang ini, hanya satu orang yang melakukan ini, yaitu Akan. Ya. Dia mengambil dan dia menyembunyikan di kemahnya. Satu orang yang melakukan kesalahan itu berakibat 36 orang mati. Satu orang melakukan kesalahan, orang Israel mengalami kekalahan dalam perang. Israel tidak pernah kalah dalam perang. Saudara, walaupun mereka bangsa budak, sejak mereka keluar dari Mesir, mereka pasti menang kalau perang. Di zamannya Yosua, mereka baru mengalami kemenangan besar, meruntuhkan Yeriko. Tapi di sini mereka mengalami kekalahan, padahal kota Ai itu kota yang kecil. Karena kecil makanya Yosua, 3.000 aja cukup kok. Enggak usah semua orang Israel maju, 3.000 aja cukup. Ternyata mereka kalah. Mereka dipukul kalah, saudara, dan hati bangsa itu tawar. Biasanya kalau orang perang memang ada yang terluka, ada yang terbunuh. Tapi sejak zamannya Musa, setiap kali mereka perang tidak ada yang terbunuh.
Nah, itu hebatnya orang Israel ini, bangsa pilihan, bangsa budak yang cuman kerjanya dulu itu buat batu bata, gak pernah pegang pedang. Kemudian begitu keluar dari Mesir, dikepalai oleh Musa, mereka menang di dalam peperangan, apalagi zamannya Yosua, seorang panglima, menang dalam peperangan. Dan setiap kali perang, tidak ada yang terbunuh. Tapi kali ini 36 yang terbunuh. Saudara, dan itu sangat membuat mereka terpukul. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu, Tuhan itu ngajari kita untuk taat. Ya, jangan, kalau Tuhan bilang jangan ya jangan. Saudara, Tuhan ngomong jangan ngambil barang jarahan. Dan orang Israel disuruh taat. Kalau taat kamu menang, kalau gak taat ya kamu kalah. Saudara, dan orang Israel itu diajarkan begini ya, karena mereka ini kan zamannya Yosua, mereka itu adalah, mereka mau menaklukkan Kanaan, mereka itu adalah prajurit. Saudara, kesalahan satu orang itu ditanggung satu pasukan, biasanya dalam militer seperti itu. Satu yang salah, semua menanggungnya. Bapak Ibu begitu juga ini, akan yang keliru, akan yang salah, akan yang mengambil barang curian. Tapi orang Israel ngalami dampaknya. Bapak Ibu, seringkali di dalam keluarga, misal ya, istri melakukan kesalahan. Tapi keluarga itu yang menanggungnya. Suami yang melakukan kesalahan. Tapi keluarga itu satu keluarga yang menanggungnya. Saudara, ada seorang istri dulu ya, sekarang bukan jemaat ini, dulu. Ngomong ke saya, Bu, aku tuh sampai takut loh Bu. Karena apa? Aku tuh dikejar-kejar sama debt collector. Suamiku yang utang, aku yang dikejar-kejar. Aku yang, karena dia yang di rumah gitu kan. Suaminya pergi sudah apa namanya itu kerja luar kota, udah nggak ngadepi debt collector. Istrinya yang ngadepi tiap pagi, tiap siang, tiap dikejar-kejar, dan dia berusaha supaya rumah itu seperti rumah kosong gitu. Piye toh Bu, aku hidup seperti ini. Suamiku salah langkah, aku yang kena. Aku sampai ketakutan. Enak suamiku habis utang. Terus habis itu, ya karena dia kerja di luar kota gitu ya, dia tidak menghadapi debt collector, ya aku yang menghadapi. Bayangin Bu, aku perempuan, aku lah ya takut menghadapi. Saudara, ini loh, satu kesalahan ditanggung satu keluarga. Bapak Ibu, Tuhan itu mengajari kita untuk taat. Di dalam ketaatan itu tersirat bahwa kita itu adalah pribadi yang bertanggung jawab, pribadi yang bisa dipercaya. Apakah kita itu menjadi pribadi yang bisa dipercaya atau enggak kalau kita itu tolak ukurnya itu taat. Kalau kita itu taat, nurut, saudara, kita bisa diberi oleh Tuhan tanggung jawab. Alkitab kan mengatakan, Yesus kan mengatakan, barang siapa setia dalam hal yang kecil, aku akan memberi dia tanggung jawab dalam hal yang besar. Kalau dalam hal yang kecil aja gak bisa diberi tanggung jawab, ya Tuhan gak mau mempercayakan kita satu tanggung jawab yang besar. Hal kecil aja, karena seringkali kadang kita itu menyepelekan hal kecil. Alah gitu aja kok, ngerti aku, ngerti. Alah iso. Alah khotbahnya kaya ngono to, wis ngerti aku, wis mudeng aku, udah ngerti. Nanti kan jalan ceritanya begini. Habis itu disambi main HP lah, atau melamun lah, atau mikirkan makanan lah, atau apa. Karena kita merasa, sepele lah. Bapak Ibu, bagaimana Tuhan mempercayakan kita tanggung jawab dalam hal yang besar, kalau untuk hal yang kecil kita itu menyepelekan. Kita sering meremehkan. Ini yang dilakukan oleh Akan. Ketaatan itu, kalau seseorang itu nurut, taat,
dia bisa diberi oleh Tuhan tanggung jawab dalam hal yang besar. Kalau seorang itu tidak nurut, tidak taat, dia tidak bisa dipercaya. Saudara, dan sering tadi ya saya ulangi lagi, di dalam keluarga, satu anggota keluarga itu yang salah, satu keluarga itu nanggung dampaknya. Istri salah, suami dan anak menanggungnya. Suami salah, istri dan anak menanggungnya. Bapak Ibu, ayo dalam hidup kita inginkan keluarga kita itu menjadi keluarga yang bisa menikmati kebaikan Tuhan. Menikmati berkat Tuhan, menikmati anugerah Tuhan. Sebab itu jangan sampai salah langkah. Menyimpan satu hal yang kecil, yang kelihatannya itu sepele, tapi kita remehkan. Nah, Bapak Ibu, kita lanjut tentang pengalaman rohani. Saudara, ini yang dialami oleh Akan, gitu ya. Waktu melawan Yeriko, dia ikut. Karena pada waktu mengitari Yeriko itu seluruh pasukan suruh ngitari. Semua harus ngitari. Tapi pada waktu menyerang kota Ai, dia tidak ikut perang, makanya dia selamat. Jadi waktu mengalahkan kota Ai, dia tidak ikut. Ya, dia tidak termasuk dalam 3.000 orang yang menyerang kota Ai itu. Makanya dia tidak mati. Tapi ketika mengelilingi tembok Yeriko, dia ikut. Saudara, nah ketika mengelilingi tembok Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko, memanjat tembok Yeriko, itu satu pengalaman yang spektakuler. Pengalaman yang luar biasa yang gak bisa diulang lagi. Saudara, hanya khusus untuk Yeriko. Toh, di next peperangan berikutnya Tuhan gak nyuruh. Mereka itu setiap kali perang ngitari dulu ya. Kotanya dikitari 7 kali, hari ke-7 7 kali. Enggak, saudara, hanya khusus Yeriko saja. Itu pengalaman rohani yang luar biasa yang gak bisa terulang lagi. Tapi bagi Akan, pengalaman rohani yang spektakuler itu enggak ada artinya apa-apa ketika dia melihat harta. Saudara, ini pesan Tuhan ya, ini firman Tuhan. Ketika orang Israel berperang melawan Yeriko, pesannya itu cukup jelas. Yosua 6 mengatakan, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jelas perintahnya. Emas, perak, tembaga, besi, gak boleh diambil. Gak boleh, pokoknya kamu gak boleh ngambil apa-apa. Saudara, Akan mungkin berpikir, loh Tuhan, apa gunanya perang kalau gak dapat jarahan? Ya kan? Susah-susah korban nyawa. Terus habis itu ketika menang aku gak boleh menjarah sesuatu, gak boleh ngambil sesuatu, ya rugi toh. Saudara, awal bulan yang lalu kita belajar ya bagaimana mereka mengitari tembok Yeriko. Pada hari ke-7, saudara, mereka ngitari itu 7 kali. Saya kan ngomongkan kelilingnya itu 2 kilo. Kalau kecepatan mereka jalan santai itu kecepatannya 2 kilo per jam. Berarti sekali putaran itu 1 jam. Pada hari ke-7 mereka itu ngitari 7 kali, itu berarti 7 jam loh. Jalan, ngitari, terus. Aku udah capek-capek Tuhan ngitari tembok itu 7 jam. Bayangin ngitari tembok itu 7 jam. Terus habis itu aku bersorak sekenceng-kencengnya. Terus cuman
nyeberangi tembok Yeriko, membunuh penduduk Yeriko, terus tidak boleh ngambil apa-apa. Loh Tuhan, udah 6 hari, 7 hari aku mengelilingi itu. 13 kali aku mengelilinginya, 7 hari aku menjalaninya. Terus kalau nggak dapat apa-apa kan ya rugi tuh. Saudara, Tuhan itu menguji, di sini Tuhan tuh menguji ketaatan. Yeriko itu adalah kota pertama yang dikalahkan oleh Israel sejak mereka itu memasuki tanah Kanaan. Ini kota pertama. Saudara, dan Tuhan itu menguji, ini kota pertama. Khusus untuk kota pertama ini, belajarlah taat. Jangan ngambil apa-apa, belajar taat. Next, di kota-kota berikutnya, setiap kali mereka perang menang, mereka boleh menjarah. Gak ada larangan seperti ini. Tapi khusus untuk Yeriko, kota pertama yang dikalahkan, Tuhan kasih larangan. Ada teolog yang menafsirkan, ini adalah buah sulung bagi Tuhan. Jarahan Yeriko. Mereka tidak boleh menjarah, dikhususkan untuk Tuhan, seperti buah sulung khusus untuk Tuhan. Saudara, dan dia enggak taat. Dia kepengen. Apa tahu yang diinginkan oleh Akan? Saudara, Alkitab mengatakan, lalu Akan menjawab Yosua, katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah buatan Sinear. Sinear itu Babel. 200 shikal perak dan sebatang emas yang 50 shikal beratnya. Aku mengingininya, maka aku ambil. Semua itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah dan perak itu di bawah sekali. Bapak Ibu, ini waktu perang menang, lihat di salah satu kemah itu, ada jubah yang luar biasa bagus, ada emas, ada perak. Bapak Ibu, apa saja yang kepingin itu cuman Akan toh. Apa orang Israel lain itu buta, enggak kepingin? Ya mereka ya juga kepingin. Namanya orang ngelihat emas, ngelihat ini, mereka ya kepingin. Tapi mereka belajar taat dan tidak nuruti keinginan mata, keinginan daging. Saudara, mereka belajar nurut, mereka belajar taat. Bapak Ibu, ketika Tuhan itu menawarkan, kamu tak kasih pengalaman rohani yang spektakuler, tapi kamu belajarlah taat, atau kamu ini mencuri harta. Harta yang harusnya tidak dimiliki tapi dia miliki. Pilih mana? Nah, bagi Akan, pengalaman spektakuler merobohkan Yeriko itu enggak ada artinya apa-apa Tuhan. Itu enggak ada artinya apa-apa. Aku lebih pengen ini. Saudara, ini bayangkan selama 40 tahun di padang gurun aku enggak pernah pakai baju baru. Loh saudara, di padang gurun itu mana ada pasar, mana ada mall untuk beli baju. Itu baju lungsuran dari papaku, dari mamaku. Mereka dapat dari orang-orang Mesir ketika mereka itu keluar dari Mesir. Mereka minta kepada tetangganya, kasih kain ungu, kasih kain lenan, kasih kain. Nah, ini baju umurnya udah 40 tahun Tuhan, ini warisan dari engkong, dari papa, dari mama. Saudara, dan sekarang ada jubah Sinear, mungkin Bapak Ibu ya. Si Akan ini tipe pria yang fashionable gitu ya, yang wah yang apa ya, yang ngikuti mode gitu lah. Wah, ini kalau ini udah umurnya 40 tahun yang tak pakai ini ya. Ini udah enggak up to date lagi. Ini mode terbaru, ini seperti ini. Diambil aja, diembat aja. Saudara, emas, perak, coba kita ukur ya. Coba kita nilai. 200 shikal perak itu kalau dirupiahkan 28.600.000 rupiah. Dengan perhitungan 1 shikal itu sama dengan 11 gram. Ya, dikonversikan 1 shikal itu 11 gram. Dan harga perak per gramnya 13.000. Saudara, 50 shikal emas total itu senilai 715 juta.
dengan perkiraan harga emas per gramnya, emas 24 karat ya, 1.300.000. Sekarang mungkin ya 1.340.000-an atau 1.338.000 gitu ya. Katakanlah 1.300.000. Jadi totalnya perak dan emas yang diembat sama Akan itu 743 juta. Ngomonglah dibulatkan 750 juta. Saudara, ditawarkan ya. Ini ada tawaran menarik. 750 juta bisa aku nikmati plus jubah sinear. Atau pengalaman rohani. Bapak Ibu, pengalaman rohani, merobohkan tembok Yeriko. Ya memang kalau udah roboh terus diapain? Emang batunya reruntuhannya bisa dibuat beli roti? Ya enggak lah. Tapi kalau ini 750 juta. Besar ya, besar kan? 750 juta. Padahal Bapak Ibu, kalau kita hitung gitu ya. Coba Bapak Ibu hitung pengeluaran per bulan itu berapa. Cobalah pengeluaran kita per bulan berapa. Kalau seandainya pengeluaran kita per bulan, sebulan itu 10 juta. Uang 750 juta itu hanya bisa bertahan 6 tahun tok. Ketokane gede. Tapi setelah 6 tahun udah habis. Udah habis, setelah 6 tahun habis. Ada anak youth yang meninggal oleh papanya. Kemudian saya panggil anak ini kan. Saudaranya banyak sih karena gitu ya. Jadi saya panggil, saya tanya gitu. Gimana aku bisa merasakan kehilangan papa itu seperti apa gitu kan. Terus saya tanya, terus terang gitu. Papa meninggal dapat santunan berapa? Ikut asuransi atau tidak gitu ya. Dapat santunan berapa? Terus dia ngomong berapa ya? Lupa saya, 200 juta kalau enggak salah santunannya. Besar kok pastor, besar. Besar itu berapa? 200 juta. Ayo hitung-hitungan sama aku. 200 juta itu bisa bertahan berapa? Itu kan. Ayo hitung-hitungan sama aku. Saudara, aja hitung-hitungan. Kamu berapa? 5 bersaudara. Anak pertama sudah kerja, ngomong 4 bersaudara. 4 bersaudara. Mamamu itu menghidupi 4 anak loh. Mamamu menghidupi 4 anak. Aku tuh menghidupi 2 anak. Gitu ya. Nguliahkan 2 anak ini setengah mati. Mamamu ini 4 anak. Saudara, itu 2 kali lipatnya aku gitu. Enggak tahu itu ayo kita hitung-hitungan. Kalau sampai 10 juta aja lah. Sebulan pengeluaran 10 juta aja. Terus 200 juta itu hanya bisa bertahan berapa tahun gitu. Setelah itu terus gimana? Kamu lulus kuliah, adikmu belum tentu bisa kuliah gitu. Sing SD apa maneh gitu. Saudara, ayo hitung-hitungan sama saya. Lah terus saya disuruh apa pastor? Makanya hiduplah bijaksana gitu. Hiduplah bijaksana, sekarang kamu sudah kuliah, hiduplah bijaksana ya. Bantu mamamu. Setelah kamu jadi sarjana, kerja jangan untuk pacaran, tapi kerja untuk bantu mama. Sampai mamamu bisa mentaskan adikmu yang paling kecil itu. Jadi kamu punya PR karena kamu cowok. Saudara, 200 juta, ini 750 juta. 750 juta bisa bertahan 6 tahun. Saudara, setelah 6 tahun habis kan, habis. Sisa apa? Gak ada yang tersisa. Bapak Ibu, tapi kalau orang itu punya pengalaman rohani itu tidak hanya bertahan 6 tahun, saudara. Ini robohkan tembok Yeriko, peristiwa ini ditulis, dicatat, diceritakan. Saudara, ini Yosua itu 3000 tahun sebelum Masehi sampai sekarang tahun 2000 itu kan berarti selang 5000 tahun. 5000 tahun kisah ini tapi masih diceritakan, diwariskan, diceritakan. Siapa yang enggak tahu tentang peristiwa keruntuhan tembok Yeriko?
Saudara, kita enggak ngalami memutari tembok Yeriko. Akan itu ngalami. Dia yang memutari tembok Yeriko. Dia yang bersorak. Dia yang mengalahkan Yeriko. Tapi semuanya itu tidak ada artinya buat Akan. Ketika dia melihat 750 juta itu. Matanya langsung, iyo enak iki 750 juta. Dia tidak nyadar. Itu 6 tahun udah hangus, udah habis. Saudara, coba kalau ini pengalaman rohani itu diwariskan dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan. Bapak Ibu, ayo sebab itu jaga integritas kita. Jangan hanya terkecoh. Kalau aku misal ya mendapat keuntungan yang tidak halal gitulah. Mendapat keuntungan yang tidak halal atau melakukan sesuatu apa. Ini untungnya banyak, cuannya banyak. Sebanyak apa cuannya? 750 juta. Saudara, itu habis. Dalam waktu 6 sampai 10 tahun. Habis. Udah uangnya habis, rohaninya. Saudara, 750 juta emas, perak, jubah sinear. Itu akhirnya semua dikumpulkan di satu lembah, namanya lembah Akor. Akan bersama istri, bersama anak-anaknya, bersama kambing dombanya, ternaknya, rumahnya, dilempari batu, dilempari batu, dibakar. Saudara, Akan gak bisa menikmati ini emas perak, apalagi pakai jubahnya, gak bisa menikmati. Akhirnya mereka mati, dibakar, dirajang batu terus dibakar. Bapak Ibu, ini loh saudara, hal yang kecil kelihatannya kan, sepele kelihatannya, tapi dampaknya itu besar. Dia yang mencuri, istri, anak-anaknya ikut mati, ikut dihukum. Bapak Ibu, ini apakah kita lebih mementingkan berkat jasmani atau pengalaman rohani? Yang ketiga, memadamkan hati nurani. Bagaimana reaksinya Akan ketika melihat teman-temannya 36 itu ada yang mati. Mungkin yang mati itu iparnya, mungkin yang mati itu tetangganya, orang yang dia kenal. Orang ini baik ya, aduh anak ini masih muda banget. Tapi gara-gara aku yang bersalah, dia yang menanggung akibatnya, mati. Saudara, apa yang dia lakukan ketika dia mendengar orang-orang itu mati? Dia memadamkan hati nuraninya. Waktu Yosua mendengar suara Tuhan, ada di antara orang Israel yang berubah setia. Akan gak berani ngaku. Gak berani ngaku dia. Aku yang bersalah, gak berani ngaku. Sampai akhirnya diundi. Diundi suku Yehuda yang kena. Dari suku Yehuda, kaum demi kaum itu marga. Marga demi marga. Keluar marganya Akan. Dari marga itu kepala keluarga keluar namanya dia. Saudara, dia memadamkan hati nuraninya. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu dosa, pasti hati nurani kita itu berbicara. Ya kan? Deg-degan lah, mau apalah. Jangan memadamkan hati nurani. Ini. Jangan gak apa-apa lah gitu tok aja. Gak apa-apa ini kan cuman sedikit, gak apa-apa. Cuman ngintip tok, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saudara, jangan memadamkan hati nurani. Efesus 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendurhakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Kalau Roh Kudus itu menegur kita, ayo bertobat. Jangan mengeraskan hati, ayo berubah. Saudara, jangan katakan, alah ini hal yang sepele, ini hal yang kecil. Alah Tuhan, gak apa-apa lah, sidik-sidik gak apa-apa. Jangan berkata sedikit-sedikit gak apa-apa. Saudara, hal yang kecil itu dampaknya luar biasa.
Bapak Ibu, ini jangan kita memadamkan hati nurani, jangan main-main terhadap dosa. Gitu ya. Jangan kita merasa nggak mungkin lah sampai aku naksir sama dia tuh nggak mungkin naksir tapi curhat terus, curhatnya berjam-jam sama orang lain, bukan sama pasangannya sendiri gitu. Saudara, janganlah seperti itu, jangan memadamkan roh. Yang terakhir, ini akan mengatakan, semuanya itu kusembunyikan di dalam kemahku. Dan perak itu ada di dalam sekali. Saudara, Bapak Ibu, yuk kita baca Yosua 7 ayat 12. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya. Sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Ini yang dilakukan oleh Akan. Ditaruh, disembunyikan di kemahnya. Bapak Ibu, apa yang disembunyikan? Apa yang Bapak Ibu sembunyikan? Yang gak boleh diketahui oleh pasangan. Yang gak boleh diketahui oleh orang lain. Apa yang disembunyikan? Jangan pegang-pegang HP-ku lo yo. Jangan pegang-pegang HP-ku. Ya, istri tidak tahu password HP suaminya. Nggak tahu, ini privasi, Ma. Jangan melanggar privasi. Manusia itu juga punya hak asasi, juga punya privasi. Loh, memang ada apa di HP-nya? Kok nggak boleh tahu gitu ya? Kok ada passwordnya dan istri nggak boleh tahu passwordnya itu? Memang ada apa? Saudara, apa yang disembunyikan? Apa yang kita sembunyikan terhadap pasangan? Apa yang kita sembunyikan terhadap Tuhan? Apa yang kita sembunyikan di rumah, di hati kita, apa? Saudara, jangan kita pikir, ini, jangan buka-buka laptopku lo ya. Ya, kalau pinjem, ya pinjem sambil tak awasi lah mau pinjem laptop gitu. Ya, jangan buka-buka yang aneh-aneh di laptop lo. Memang di laptopnya ada apanya gitu loh. Kok nggak boleh? Kenapa? Apa yang Bapak Ibu sembunyikan? Apa memang yang disembunyikan di laptop, di gadget? Memang ada apa? Kenapa pasangan enggak boleh melihat passwordnya, enggak boleh tahu? Kenapa memangnya? Saudara, jangan kemudian katakan, ya karena aku ya juga butuh privasi. Loh, memang apa yang harus disembunyikan? Saudara, kalau tidak ada apa-apa, kita enggak akan keberatan password kita itu diketahui istri. Enggak akan. Saudara, enggak apa-apa. HP dipegang sama istrinya, ngapain pegang-pegang HP-ku? Loh, wong bojone dhewe kok gak boleh, iki lho piye to ya? Saudara, memang apa yang disembunyikan? Bapak Ibu, ayo, hal yang kecil. Apa yang kita simpan di sana? Yang sampai tidak boleh diketahui oleh orang lain. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan tidak suka, tidak berkenan. Saudara, sebagai kesimpulan, belajar taat, dimulai dari hal kecil. Ketaatan itu mencerminkan kepribadian yang bisa dipercaya. Ketaatan itu mencerminkan kedewasaan. Milikilah pengalaman rohani yang bisa dicerminkan ke anak cucu kita. Saudara, jangan simpan dosa. Kalau ada sesuatu yang saat ini sedang kita simpan, akuilah di hadapan Tuhan. Akuilah dan bertobat. Karena apa? Ayat yang terakhir itu mengatakan apa? Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Saudara, selama kita menyimpan hal-hal yang gak berkenan di hati Tuhan, Tuhan tidak akan menyertai hidup kita. Tapi kalau kita mau membuangnya, baru penyertaan Tuhan itu ada dalam hidup kita. Kita mau memunahkannya atau kita mau penyertaan Tuhan. Biarlah hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau bangkit berdiri. Mulai dari Sejak
Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, betapa besar Bapak Ibu, siapa yang belum mendapatkan hosti bisa mengangkat tangan. Kita mau persiapkan hosti dan anggur kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki perjamuan kudus bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, mari kita sama-sama memeriksa hati kita. Kalau ada sesuatu yang Roh Kudus ingatkan pada kita saat ini, sesuatu yang gak benar yang harusnya kita bereskan, kita mau bereskan di hadapan Tuhan. Di saat ini, di rumah Tuhan. Kalau Roh Kudus mengingatkan ada sesuatu hal yang kita simpan di kemah kita, sangat dalam disimpan dan tidak boleh orang lain tahu. Apa itu? Bereskan. Jangan mengeraskan hati, jangan memadamkan suara hati, suara Roh Kudus. Akui di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan Bapak Ibu untuk memeriksa hati terlebih dahulu dan mengakui kalau ada sesuatu hal yang perlu diakui di hadapan Tuhan. Engkau menghargai kejujuran kami Tuhan. Engkau melihat hati yang hancur. Engkau melihat ketulusan kami. Kami tidak mau seperti Akan yang akhirnya binasa bersama dengan keluarganya karena mengeraskan hati. Kami mau Tuhan mengakuinya, dan Engkau mengampuni, dan Engkau memulihkan, dan Engkau menyertai lagi hidup kami. Penyertaan-Mu itu yang kami butuhkan Tuhan.
perkenan-Mu itu yang kami perlukan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dengan perlahan kita mau mengangkat hosti itu tinggi ke atas. Pada malam ketika Yesus diserahkan, yang mengambil roti itu, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada para rasulnya sambil berkata, terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dengar bunyi firman Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan itu tinggi. Ini adalah darah Kristus, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa manusia. Segala sakit, kutuk, kelemahan, dosa sudah ditanggung oleh darah Yesus. Dan melalui darah Yesus kita beroleh pendamaian kepada Bapa di surga. Sehingga sekalipun dosa kita merah seperti kirmisi, begitu kelam, begitu pekat, melalui darah Yesus akan menjadi putih seperti salju. Dengar bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu, pekerjaanmu, studimu, pelayananmu, imanmu, dengan bawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau